Dan pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham yang direkomendasikan pemirsa ada Ratu dari grup Happy Apsoro, trading buy 5.400, resisten hingga ke 6.550. Kemudian juga ada Cuan trading buy di 1.675, resisten hingga ke 1.955. BBRI tadi pun juga sempat kita ulas, hari ini rebound signifikan, trading buy di 3.590, resisten hingga ke 3.850. BRMS tampaknya juga masuk ke dalam saham pilihan, trading buy 990, resisten. Proma Herbal mengandung 8 bahan herbal yang melindungi lambung. Proma Herbal dulu, ngopi no worry. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pak Yaki, kita ke grup Happy Apsoro terlebih dahulu Pak. Ada Ratu, hari ini ditutup melemah di 4,40%, 5975. Pertimbangannya, Ratu masuk ke dalam list Anda untuk saham pilihan kali ini. Ya, kalau dilihat dari pergerakannya memang Ratu mulai rebound ya dari area supportnya di area 5.300 5.400. Jadi harusnya jika hari ini pun bertahan di atas 5.600 5.700, jadi saya optimis besok ada pembalikan arah dengan resisten terdekat untuk konfirmasinya itu di area 6.000 sampai 6.200, dan jika masih berlanjut resisten berikutnya itu di area 6.900 sampai 7.000. Jadi menarik untuk trading by Ratu selama bertahan di atas 5.600 sampai 5.700. Ya, penutupan hari ini di 5.975 melemah di 4,40%. Pembalikan arahnya cukup baik karena intraday tadi sempat di 5.300-an. Dengan masuknya Ratu ke dalam saham pilihan, Pak Yaki, pertimbangan dengan Raja seperti apa? Kalau Raja sendiri lihat dari pergerakan hari ini harusnya juga besok ada pembalikan arah ya, cuman biasanya Raja itu agak lebih lambat sih pergerakannya, kecuali besok Raja bisa benar-benar confirm bisa rebound di atas 4.500 sampai 4.600, karena kalau Rajanya belum bisa rebound di atas 4.500 4.600 ada posisi koreksi sih besok Rajanya sih, kembali ke level support terdekatnya itu di area 4.300 sampai 4.150-an. Baik, itu juga yang menjadi bahan pertimbangan ya Pak. Anda lebih merekomendasikan Ratu dan masuk ke dalam saham pilihan di perdagangan jangka pendek dan menengah. Kemudian kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Yaki, ada Cuan dari saham grup Prayogo Pangestu. Hari ini mengalami pergerakan yang cukup signifikan Pak, karena di penutupan sesi kedua hari ini Cuan ini melesat di 18% di 1.850, lonjakannya dari 1.300-an ke 1.850. Dari pola teknikal Pak, kebangkitan saham Cuan intraday hari ini Pak Yaki. Ya, kalau lihat dari pergerakannya sih harusnya Cuan masih dapat penguatan juga ya, karena sudah berhasil rebound di atas 1.800. Level untuk intraday-nya ini level krusialnya, dan kalau besok masih bisa bertahan di atas 1.800, saya masih optimis Cuan bisa melanjutkan penguatan dengan target terdekat di 1860 sampai 1990-an ya. Jadi harusnya Cuan masih bisa untuk trading buy selama bertahan di atas 1.800 sih. Baik, bagaimana Anda melihat ketika dia menyentuh ke level 1.330-an Pak, kemudian melesat cukup signifikan? Dari sisi pandangan investor mungkin dengan kenaikan signifikan, tentu banyak yang ambil posisi. Apa yang mendasari ini? Selain dari posisi teknikal, atau ada pandangan dari sisi fundamental Pak? Kan tidak semua saham grup Prayogo Pangestu hari ini melesatnya setinggi Cuan, Pak Yaki. Ya. Waktu tadi kita kirim juga masih belum sebelum sekencang ini ya, masih di area 1780-an, saya masih ingat. Jadi memang ada gap minor di area 1800 sampai 1815 yang akhirnya ditutup, yang itu membuat makanya saya berani trading buy. Kalau dari tadi udah break dari 1810-an itu pasti saya rekomendasinya nggak trading buy, pasti buy on break. Cuman berhubung tadi masih di bawah, makanya saya lebih rekom trading buy untuk lihat potensi untuk koreksi, ternyata langsung ditutup di atas. Jadi
Cuan memang kalau dari pergerakannya ini juga baru rebound tadi di sesi 2 ya di atas MA5-nya. Jadi ada potensi penguatan untuk lanjut pengujian di MA20 esok hari di area 19 sampai 1960-an. Jadi masih menarik untuk lihat pergerakan cuan sih, karena cuan ini MA20-nya cukup kuat. Kalau bisa break rally-nya akan cukup jauh, bisa sampai ke 2200. Cuman kalau gagal bisa kembali lagi ke area 1780 sampai 1800. Baik, sampilan ketiga dari perbankan Big Cap BBRI sebenarnya tadi pun juga sudah kita ulas Pak, tapi masuk dalam sampilan Anda, analisis dan rekomendasinya. Tapi lebih ke arah pergerakan nih Pak, 3780 penutupan dan intraday tertinggi hari ini. Kalau kita flashback di beberapa pekan sebelumnya ketika saham perbankan Big Cap rebound begitu, kondisinya tidak berlangsung lama Pak Yaki, hanya berlangsung 1 hari saja kemudian berbalik arah kembali ke zona merah. Dengan posisi saat ini gambarannya seperti apa? Apakah kondisi untuk BBRI akan berlanjut untuk beberapa hari perdagangan ke depan? Ya, tadi udah kita bahas juga ya sesi awal. Area 3850 sampai 39 akan jadi penentunya apakah BBRI mau jadi naga atau balik lagi jadi cacing dengan stop loss di area 37 sampai 3720 terdekatnya. Jadi secara tren masih ada potensi untuk penguatan. Hari ini baru kembali ditutup di atas MA20-nya di area 3740, dan kalau besok bisa lanjut break di atas 3900 seperti yang ini udah kita bahas di sesi 1, potensi reboundnya itu bisa balik ke area 4100 sampai 4300. Jadi ini penentunya besok hari sih. Area 3850 39 kalau nggak profit taking, kalau bisa break itu harusnya cenderung bisa ganti kepala sih untuk BWRI-nya ke kepala 4.000-an sih. Baik, buy on breakout di level berapa ataupun mungkin 3850 kalau baru mau entry besok. Kalau skenario-nya berbalik Pak, supportnya mungkin? Supportnya kalau memang break di atas kalau break di bawah support 3720 sampai 3740, better stop loss, nanti buyback lagi atau buy on support lagi di area 3630-an 3650-an. Baik, penutupan hari ini di 3780 menguat pemirsa signifikan di 5,29%. Dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Yaki, ada BRMS. Anda juga rekomendasikan trading buy. Saya juga akan update posisi penutupan BRMS di penutupan sesi kedua hari ini di 1070 Pak, melemah di 3,17%. Dan pelemahannya juga terpangkas intraday tadi sempat ke 940. Pertimbangan BRMS masuk ke dalam saham pilihan. Pertimbangan yang pertama, harga emas masih bullish, udah menyentuh level 5.400 USD per troy ounce. Cuman dia yang paling lagging dan tertekan karena relevansinya lebih tertekan bukan karena harga emasnya atau karena kerjanya, tapi lebih karena gerbaklinya. Jadi salah satu saham emas yang masih lagging karena tertekan dari grupnya, ya ini BRMS. Sedangkan harusnya dia bisa rebound kayak teman-temannya Arci, Harta, Antam dan lain-lainnya. Jadi menurut saya sih ini menarik untuk lihat pergerakan BRMS besok ya, karena confirmnya itu di area 1085. Kalau BRMS bisa break di area 1085 sampai 1090-an, harusnya BRMS ada potensi untuk kembali ke level 1100 sampai 1180. Jadi menarik sih untuk lihat pergerakan BRMS besok ya, karena memang sudah lama kalau kita lihat pergerakannya dari chartnya itu sejak Juli 2025 BRMS tidak pernah berada di bawah level MA60, dan baru hari ini turun di bawah MA60 dan mencoba kembali lagi besok. Jadi kalau besok bisa berrebound di atas MA60 di area 1085 sampai 1090, tren bullishnya jauh lebih bagus daripada tren bearishnya. Baik, penutupan hari ini di 1070 melemah di 3,17%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Ratu tadi, ada Cuan, kemudian juga BBRI, dan terakhir ada BRMS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, namun kabar baiknya adalah indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan dari persentase 8% trading halt di intraday di hari ini. Penutupan melemah di 1,06% dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 8.200-an. Penutupan hari ini di 8.232.201. Dan tadi ketika trading halt sempat melemah ke 7.481.988. Intraday tertinggi hari ini di 8.296.941.
Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat beberapa penutupan, beberapa indeks lainnya dan juga beberapa data lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama, update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, rotasi pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya, transportasi dan logistik hari ini menguat di 0,76% ya. Kemudian ada konsumsi non-primer juga mengalami penguatan, properti tertekan di 3,83% dan keuangan hari ini melemah karena pergerakan saham perbankan big cap hari ini tidak semuanya mengalami rebound, pemirsa. Kemudian kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers. Ada BBCA, grafis selanjutnya ditutup di 7.200, transaksi sangat tinggi di 97 triliunan. BBRI juga transaksi 2,8 triliun, PTRO dengan nilai transaksi di 2,1 triliun, dan cuan yang hari ini melesat signifikan, nilai transaksi di 1 triliun rupiah. Kemudian saham-saham yang hari ini yang masih menjadi pemberat, pemirsa, deretan top loser. Di antaranya saham Bumi tertekan di 250, transaksi 6,3 triliun, Antam juga melemah di 3,4 triliun transaksi, Dewa di 1,8 triliun rupiah, dan PRMS di transaksi di 1,7 triliun rupiah. Didominasi saham-saham grup Bakri. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat ini, di tempat Anda, dan setelahnya kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Pak Yaki, langsung saja kita ke kios, Pak. Ambil posisi di 140, penanya dari Reza dari Jakarta. Bisa hold kalau masih modal 140, tapi kalau mau profit taking besok bisa pasang di area 155 160, karena kalau kios gagal break di atas 160 cenderung koreksi. Cuman kalau bisa break di atas 160 ada posisi untuk kios bisa lanjutkan penguatan sampai 180-an. Baik, hari ini melesat di 26,23% di level Rp154 per saham. Selanjutnya menanyakan saham MAPI, Pak. Ada Bapak Kristo dari Jatinangor, sudah ambil posisi di 1186 untuk MAPI. MAPI bisa di hold selama bertahan di atas 1135 1140 karena memang ada potensi untuk rebound. Besok konfirmasinya untuk rebound itu resistance terdekat di 1180 1190, kalau masih kuat bisa lanjut ke sampai 1240 1250. Jadi besok bisa diperhatikan area 1180 1190, kalau nggak kuat cenderung koreksi. Cuman kalau bisa rebound di atas 1190-an, selanjutnya resistance-nya di 1240 1250, atasnya lagi di 1295. Baik, selanjutnya ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta, Pak, menanyakan Jasa Marga tapi baru ingin masuk, Pak. Hari ini koreksi di 1,11%, 3550. Entry level ideal untuk Jasa Marga. Jasa Marga kalau mau tunggu besok bisa tunggu di area 3520 atau 3480 untuk bawahnya. Cuman kalau mau besok rebound langsung bisa tunggu di atas 3570 ya, dengan target terdekat itu 3620 3640 sampai 3750-an. Jadi besok bisa lihat flow-nya dulu. Kalau memang koreksi bisa tunggu di area bawah. Ada gap minor di 3480 3520 atau tunggu buy on break di atas 3570 jika langsung rebound. Baik, selanjutnya menanyakan saham grup Prayogo Pangestu, Pak. Ada PTRO, support dan resistennya berapa dan seperti apa trennya? Tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum, dan juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Oke. Support di 6970, kalau 6975 kalau pot bertahan cenderung masih bisa di hold untuk bawahnya. Dan kalau baru mau masuk bisa buy on break di atas 7650-an, karena kalau bisa break di atas 7650 sampai 7700, petronya bisa rebound sampai ke 8000 sampai 8150-an. Jadi masih menarik sih untuk lihat petro pergerakan besok, cuman confirmnya di atas 7700 ya untuk bullishnya. Baik, Bapak Antra dari Kerinci menanyakan cuan, Pak, tapi posisinya sudah ambil ini di 1760, buy on break out di sana.
Oke, kalau udah punya di 1760 harusnya bisa di hold selama bertahan di atas 1720, 1725, dan besok bisa diperhatikan area 1870-an. Kalau nggak quote bisa profit taking, kalau quote break di atas 1870 bisa lanjutkan penguatan ke 19 sampai 1960 terdekatnya, dan atasnya lagi di area 2000. Jadi masih menarik sih untuk melihat pergerakan cuan besok. Cuman Bapak wajib pantau di area 1870, 1880, kalau nggak quote bisa profit taking dulu. Baik, Bapak Victor dari Malang, Pak Yaki, pertanyaan lebih ke umum nih Pak, perbankan big cap mulai rebound hari ini, mana yang paling direkomendasikan? Atau sudah kita bahas tadi tidak Pak? Kita baru bahas BRI sama BCA, cuman biasanya kalau pola swingnya paling kencang itu antara BNI dan BRI. Mandiri sama BNI. Jadi kalau memang senangnya swing trading, saya lebih rekomendasikan untuk memantau pergerakannya Mandiri dan BNI. Biasanya kalau naik itu mereka kencang, dan kalau turun mereka juga kencang. Jadi kalaupun besok memang waktunya rebound, bisa pantau dua saham itu. Cuman kalau memang mau untuk lebih ke investing, silakan untuk perhatikan BBRI dan BBCA. Baik. Kemudian ada Bapak Robertus ini Pak menanyakan Adaro sudah ambil posisi di 1840. Harusnya 1810 cukup bagus ya, modalnya masih cukup rendah, dan kalau besok masih bisa bertahan di atas 2170, Adaro masih cenderung lanjut ke penguatan dengan confirm terdekat itu untuk resistnya di 2260 sampai 2310. Jadi kalau bisa besok break di atas 2260, 2310, Adaro ada posisi penguatan lanjutan sampai ke 2400, 2450-an. Baik, selanjutnya menanyakan saham Bumi Pak. Hari ini tampaknya auto reject bawah. Penanya datang ambil posisi di 264. Sudah nyangkut Pak. Bapak Susanto tidak menyebutkan lokasi. Masih bisa di hold, support, waspada? Harusnya kalau memang bukan uang margin atau buying limit, better di hold dulu, karena memang kalau lihat dari pergerakan sesi 2 juga tadi udah mulai ada pembalikan arah, cuman kembali tutup di ARB. Jadi harusnya secara prospek cuman mulai tahun ini dia akan menambang tambang paninya, jadi ada posisi untuk untung. Jadi kalau untuk pergerakan harga sahamnya sendiri besok bisa diperhatikan di area 6925 sampai 6950. Kalau masih bisa rebound di atas itu, harusnya Mas bisa balik ke area 7000 sampai 7300. Cuman kalau memang masih gagal break di atas 6950 atau rebound di atas 6950, cenderung masih koreksi dengan support terdekat itu di 6330 sampai 6500-an. Baik, selanjutnya kita ke Pekalongan. Pak Yaki, ada Bapak Akbar, terima kasih juga sudah bergabung. Antam Pak Yaki nyangkut di 4400-an Pak. Antam besok bisa diperhatikan area confirmnya itu di area 4360, 4400. Kalau nggak kuat cenderung koreksi lagi dengan support terdekat di area 4200, 4220. Cuman kalau Antam bisa besok bisa break di atas 4400, cenderung lebih bullish dengan target terdekat 4510 sampai 4630. Baik, penutupan hari ini di 4320, melemah di 2,26% pemirsa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham CDIA Pak, sudah punya harga di 1410, di hold atau di sell? Pak Darmaji dari Jakarta. BIF masih ada posisi koreksi lanjutan, cuman kalau besok bisa bertahan di atas 288, 286, potensi reboundnya cukup bagus. BIF dengan target terdekat itu di atas 300 sampai 320 sampai 326. Cuman hati-hati kalau BIF-nya turun di bawah 280 ya. Ada posisi untuk AR. Halo Pak. Halo. Ya, menanyakan saham CDIA Pak? Ya. Oh sorry, CDIA ya? Ya, 1410 Pak. CDIA modal 1410. Harusnya masih ada potensi koreksi lanjutan sih. Cuman CDIA itu support di 1180 selama konvertan cenderung bisa di hold atau akumulasi buy lagi. Confirmnya itu untuk rebound itu di atas 1290 sampai 1300. Baik. Karena memang kalau belum break di atas 1290 sampai 1300 itu cenderung koreksi lagi, dan kalau bisa break di atas 1310, resistance terdekat itu di area 14 sampai 1480-an. Baik, kali ini kita ke Bandung Pak. Ada Bapak Dwi Pujangga Ramadan menanyakan saham BIF. Nah, ini baru BIF Pak yang ditanyakan. Kebalik. Ya, hari ini bisa rebound. Apakah ada potensi kenaikan di tengah sentimen kekuatan pangan katanya? Selama BIF bisa bertahan di atas 280, 288, cenderung BIF masih bisa rebound dengan target terdekat itu di 320 sampai 326. Cuman kalau jebol di bawah 280, ada posisi untuk BIF balik ke 250 sampai 260. Secara tren masih bearish, cuman menarik untuk BIF kalau pergerakannya masih bisa bertahan di atas MA5
di intraday-nya. Jadi harusnya cenderung untuk perlawanan besok hari cukup menarik di area 320 sampai 326. Baik, baru saja masuk Pak di WhatsApp interaktif. Ada Bapak John dari Jakarta menanyakan Goto Pak. Baru ingin ngambil posisi, ada peluang ke 70 tidak? Goto kalau memang baru mau masuk besok bisa perhatikan untuk area 6364. Jadi pertimbangannya buy on break di atas 6364 dengan target terdekat itu di area 65 sampai 70. Jadi kalau bisa break dari 364 daerah area TP-nya itu 6570, kalau masih kuat bisa balik ke 71 sampai 78. Cuman kalau gagal break di atas 63 cenderung koreksi support terdekat di 54 sampai 56. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Yaki, Astra Internasional Pak, masih nyangkut di 6.500-an. Astra nyangkut 6.500, harganya masih cukup murah, jadi harusnya masih relatif bisa di hold selama bertanda 6.200. Resistance terdekat itu di area 6.750 sampai 6.850, kalau kuat bisa balik ke area 7.300 lagi. Baik, Astra Internasional hari ini berbalik menguat signifikan di 4,56% di 6475 dan ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga pelemahan dalam bisa terpangkas. Dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Dea. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Yaki Ahmad Yaki yang merupakan Head Online Trading BCA Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.